Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Dara Kamisyara. Saya jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menampilkan proses konseling individu dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Dek? Mau datang ke sini Kak, mau cerita. Iya ya. Sini dulu sini. Ya, makasih ya Kak. Ya. Eh, Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Iya ya. Keluarga gimana? Sehat, Dek? Keluarga sehat, cuman adiknya lagi demam. Iya ya. Ya semoga aja sembuh ke depannya. Sehat selalu adiknya ya. Iya Bu, makasih. Ya. Tadi kesini katanya mau cerita gitu ya. Mau cerita. Mau cerita tentang apa itu, Dek? Mau cerita tentang kawan. Kenapa kawannya? Tah, orang itulah nggak tahu. Iya ya. Yuk, iya. Oh, sama kakak ini namanya itu bukan cerita ya, Dek. Itu namanya konseling individu. Nah, kira-kira ini Adek kelas berapa ya? Kelas 1 SMP Kak. Kelas 1 SMP. Di sekolahnya ada guru BK-nya. Ada. Tadi kan namanya konseling individu. Di sekolah pernah melakukan konseling individu sama guru BK-nya? Belum pernah ke ruangan BK juga. Oh, belum pernah ya. Jadi, kalau belum pernah, kakak jelasin terlebih dahulu ya, apa itu konseling individu. Konseling individu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang mana di dalam konseling individu itu yang namanya tuh konselor, yaitu kakak, dan konseli yang mana itu adik. Nah, di sini kita menyelesaikan masalah ya. Nah, dan di dalam konseling individu ini ada asas-asas yang dapat kita ketahui, yang mana itu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan, adik bersukarela datang ke sini tanpa ada unsur keterpaksaan. Lalu asas kerahasiaan yang mana semua masalah adik yang adik ceritakan ke kakak tidak akan kakak sebarluaskan kemanapun. Lalu asas keterbukaan, adik bebas menyampaikan bebas menyampaikan ceritanya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Paham ya? Paham Kak. Jadi udah paham apa itu konseling individu? Ya udah. Apa yo? Konseling individu itu konseling yang menyelesaikan masalah ya kan. Iya, benar. Jadi mau nih cerita sama kakak nih masalahnya. Iya. Kira-kira apa ini masalahnya? Masalah aku itu kan Kak, aku kan punya kawan di sekolah. Kami kan udah kayak berkawan lah dari pertama masuk kan. Nah, jadi aku punya kawan cuma satu orang. Nah, kawan aku itu tiba-tiba menjauh dari aku. Dia nggak mau kawan lagi sama aku, nggak mau cakapin aku, nggak mau datang ke rumahku juga. Kalau aku chat nggak dibalas, ku telepon juga enggak mau diangkat. Tapi aku nggak tahu gitu kan Kak, masalahnya itu apa. Dan dia itu berkawannya sama orang yang paling aku benci gitu kan, ada Kak di kelas gitu. Eh, Masih ku bilang nggak namanya siapa? Nggak usah dibilang lah ya. Oke. Namanya
nggak bisa dibilang ya. Nah, adalah kawan aku satu kelas kan, orang itu berkawan rame-rame, empat ya 4 orang, jadi sama kawanku itu jadi 5 orang kan. Nah, dulu aku juga berkawan sama orang itu, cuman aku sekarang udah nggak berkawan lagi karena pas dulu kalau ngerjain tugas orang itu selalu minta, ya kan nggak enak lah kan kak, karena aku yang selalu ngerjain tugasnya, masa orang itu selalu minta tugasnya sama aku. Nanti kalau misalnya diajak kerja sama buat tugas, orang itu bilangnya udah nggak apa-apa, nggak usah dibuat, paling juga nanti nggak pada diperiksa gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau diperiksa dan orang itu selalu minta buku aku, ya aku nggak ngasih lah. Makanya orang itu dulu marah kali sama aku kak, gara-gara aku nggak ngasih gitu PR aku. Dulu-dulunya aku kasih kan, awal-awal kayak kawan itu aku kasih, tapi keseringan ya nggak aku kasih lah, capek-capek aku ngerjainnya. Dan kadang juga kalau misalnya maju ke depan, orangnya itu yang ngerjai ke depan, nunjuk tangan. Padahal kan itu aku yang buat gitu. Iya, lalu? Nah, di mata orang itu jadinya, di mata ibu gurunya, orang itu yang pintar bukan aku. Ya kan aku nggak mau lah, kan kerja keras aku. Nah, ya. Lalu gimana lagi? Itu kan kawan aku yang tadi kan kak, kawan aku yang pertamanya akrab sama aku, itu sebetulnya dulu nggak berkawan sama orang itu gitu, aku yang ngawani dia karena kan aku juga nggak mau berkawan lagi sama kawanku, jadi aku ngawani dia. Nah, itu dia masalahnya, dia kayak marah gitu sama aku, tapi aku nggak tahu apa salahku. Memang sih kami pernah ini, dia pernah minta tolong gitu sama aku, kayak kami kan punya PR matematika kan kak, jadi aku nih ini apa tahu lah kayak mana buatnya gitu, jadi dia minta tolongnya itu aku buatkan PR dia karena katanya dia nggak sempat. Ya udah aku bilang lah kayak gini, janganlah dibuatkan, ya udah datang aja ke rumahku, jadi nanti ku ajari, sama-sama buat, kita sama-sama belajar. Karena kan mama aku itu bilang kak, kalau misalnya orang minta PR sama kita jangan dikasih, karena kalau misalnya kita kasih biarpun orangnya betul semua kan dia nggak paham. Mama aku bilangnya kayak gitu, jadi kalau ada kawan-kawan yang ini ya udah diajarin aja, kata mama aku kayak gitu. Makanya aku suruh lah dia datang ke rumah biar belajar, tapi siap itu dia kayaknya menjauh gitu sama aku, dan aku udah berusaha gitu negor dia, ngechat dia, karena mama aku nyuruh gitu kan, karena dia sering ke rumah dan cuman dia tinggal kawanku yang satu sekolah, yang lainnya aku malas ngawaninya. Tiba-tiba dia nggak pernah datang lagi. Mama aku nanya, aku coba nelpon dia tapi dia nggak pernah jawab. Ya udah, gara-gara dia nggak pernah jawab ya kan kak, ku inilah ku nggak mau lah aku lagi ngechat dia, nggak mau lah aku lagi nelpon dia, udah 2 minggu nggak aku apain. Tapi pas yang aku nggak mau lagi nelpon dia, aku nggak mau lagi ngechat dia, itulah kan dia berkawan sama ini kawan-kawannya, yang kawan-kawan aku dulu. Jadi dia kayak orang itu kalau misalnya jalan, nanti aku jalan sendiri, orang itu kayak nyindir-nyindir, kan nggak enak lah disindir-sindir. Dia kayak nyindir-nyindir aku, baru dibilangnya lagi aku pelit, dibilangnya lagi aku kayak apa sama guru gitu, kayak ngambil muka lah gitu, muka dua gitu. Udah pokoknya dijelek-jelekkan lah aku sama yang lain-lain, sampean nggak ada lagi kawanku di kelas itu. Jadinya aku nggak tenang lah kak belajar kayak gitu ya kan. Kayak gitulah, jadi aku marah kali lu ini sama dia.
kakak mengerti apa yang adik rasakan. Eh, Lalu gimana lagi? Gitu aja sih, tapi aku nggak tahu gitu. Aku sebenarnya aku nggak mau lagi sih berkawan sama orang itu, dan kawan aku itu pun aku rasa aku juga nggak mau lagi berkawan sama dia karena dia kayak aku udah baik sama dia, dia menghaniati aku sama, baru tiba-tiba dia berkawan gitu sama musuhku lagi ya kan. Coba kalau misalnya dia berkawan sama orang lain ya udah nggak apa-apa, ini sama orang yang aku benci pula dia berkawan. Dan selama ini juga PR dia banyak yang aku bantu dia ngerjainnya, dan dia juga sering di rumahku gitu. Tapi tiba-tiba dia sekarang kayak gini, aku nggak mau lagi sih berkawan sama dia. Cuman aku pengen tenang aja gitu di kelas gitu, jangan ada yang ngomongin aku gitu. Ya udah itu aja, aku cuman pengen belajar. Oh ya, ya kakak paham yang adik rasakan gitu ya, kakak juga mengerti. Nah, namun kan kita sebagai eh, umat Islam lah gitu ya, bersaudara, berkehidupan bersama gitu, apalagi satu kelas nih kan, nggak boleh berantem berantem gitu. Ya adik aja nggak apa-apa ngalah, karena kan eh, dalam Islam juga saling menolong itu eh, pahalanya banyak gitu ya kan. Iya kak, Eh, tapi kan aku udah nolong dia kan, jadi kenapa dia berkawannya sama orang yang aku nggak suka gitu. ya nggak boleh kayak gitu. Kan adik tahu nggak kalau memutuskan tali silaturahmi itu hukumnya apa? Enggak. Hukumnya itu haram. Tahu kan arti haram itu? Berarti itu berdosa besar. Jadi nggak boleh lagi kayak gitu ya. Kalau bisa itu kita mau menolong aja, nggak apa-apa. Serangkul aja temannya sampai sampai apa? Kita berpikir positif aja gitu. Jangan jangan kita punya kemampuan itu ya dipendam. Kakak ngerti maksud adik itu. Ya nggak apa-apa, bantu aja temannya, ya berdoa aja sama Allah semoga temannya itu baik lagi sama adik, eh, paham lagi apa maksud adik gitu ya, bisa dipahami ya apa maksud kakak, apa yang kakak kasih solusi ini. Bisa kak. Lalu solusi adik ke depannya gimana? Hmm, Kalau menurutku sih dari kakak yang kakak bilang ya kan, kayaknya aku ya udah nolong aja gitu. Kalau misalnya dia baik ya udah syukur, kalau dia nggak baik udah nggak apa-apa juga. Yang penting kita nolong, karena dalam Islam kita disuruh nolong kayak yang kakak bilang tadi ya. Jadi paham ya, berarti kita harus saling. Tolong menolong. Nah, oke, alhamdulillah kalau adik udah paham ya. Eh, jadi ada lagi yang mau diceritakan? Enggak kak. Enggak, itu aja berarti udah selesai ya permasalahannya ya. Eh, Berhubung waktu sudah tidak memungkinkan lagi, udah terlalu siang juga. Dapat kakak akhiri ya kegiatan bimbingan konseling individu ini. Terima kasih udah mau bercerita dengan kakak. Eh, Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.